Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiadi, guru kimia SMA Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pada hari ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 1, yaitu reaksi oksidasi reduksi. Mengenai reaksi oksidasi reduksi. Nah, sebagaimana materi kimia yang lainnya, maka konsep reaksi oksidasi juga mengalami beberapa tahapan. Yang pertama adalah reaksi oksidasi reduksi berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Oksidasi dikatakan sebagai reaksi penggabungan unsur dengan oksigen dan zat yang terbentuk disebut oksida. Misalnya 2H2 bergabung dengan O2 membentuk 2H2O. Contoh yang kedua, C bergabung dengan O2 membentuk CO2. Sedangkan reduksi dikatakan sebagai reaksi pelepasan oksigen. Misal 2ZNO terurai menjadi 2ZN plus O2. Contoh yang kedua, 2Fe2O3 terurai menjadi 4Fe plus 3O2. Kemudian konsep yang kedua dari reaksi oksidasi adalah reaksi oksidasi reduksi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Oksidasi dikatakan sebagai reaksi pelepasan elektron. Misal Na berubah menjadi Na positif dengan melepaskan satu buah elektron. Kemudian contoh yang kedua, Mg berubah menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron. Kalau melihat dua contoh ini, kita akan menemukan bahwa jumlah elektron yang dilepaskan dari suatu unsur itu tergantung dari letak unsur di dalam sistem periodik. Misalkan Na melepaskan satu positif, maka kita bisa tentukan bahwa Na di dalam sistem periodik terletak pada golongan 1A. Kemudian Mg berubah menjadi Mg2 positif plus 2 elektron, maka kita bisa simpulkan bahwa Mg di dalam sistem periodik terletak pada golongan 2A. Kemudian reduksi dikatakan sebagai reaksi penerimaan elektron. Misal Cl menerima 1 elektron dan berubah menjadi Cl negatif. Oksigen menerima 2 elektron dan berubah menjadi O2 min. Sama halnya dengan reaksi pelepasan elektron, maka reaksi penerimaan elektron juga sangat tergantung kepada letak unsur di dalam sistem periodik. Misal Cl menerima 1 elektron, maka kita lihat Cl di dalam sistem periodik terdapat pada golongan 7A. Oksigen menerima 2 elektron menjadi O2 min, maka oksigen terletak pada golongan 6A di dalam sistem periodik unsur. Kemudian konsep yang ketiga dari reaksi redoks adalah reaksi dengan adanya pelepasan dan penerimaan elektron. Contoh oksidasi, Na berubah menjadi Na positif dengan melepaskan 1 elektron. Reduksi, Cl2 menerima 2 elektron dan berubah menjadi 2 Cl negatif. Maka reaksi redoksnya adalah oksidasi kita kalikan 2 supaya jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepaskan sama. Maka hasilnya adalah 2 kali Na menjadi 2 Na. Kemudian Cl2 tetap di kiri, di kanan 2 Na positif ditambah 2 Cl negatif. Itu reaksi redoksnya. Jadi jumlahnya sama, muatannya pun sama. Itu konsep yang kedua, penerimaan dan pelepasan elektron. Konsep yang ketiga dari reaksi oksidasi reduksi adalah berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi dikatakan sebagai reaksi dengan peningkatan bilangan oksidasi.
Misalkan Zn berubah menjadi Zn2+. Pada Zn, bilangan oksidasi Zn sama dengan 0. Karena ini adalah unsur bebas, unsur yang berdiri sendiri. Maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Pada Zn2 positif, bilangan oksidasinya berubah menjadi positif 2. Berarti ada peningkatan bilangan oksidasinya dari 0 menjadi 2. Maka ini kita sebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian reduksi dikatakan sebagai reaksi dengan penurunan bilangan oksidasi. Misal, Fe3 positif berubah menjadi Fe. Pada Fe3 positif, bilangan oksidasinya positif 3. Pada Fe, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Berarti ada penurunan bilangan oksidasi dari positif 3 menjadi 0. Maka kita sebut dengan reduksi. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu reduktor dan oksidator. Nah, reduktor disebut juga sebagai pereduksi. Adalah zat yang mengalami oksidasi dan menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Sedangkan oksidator atau disebut juga pengoksidasi adalah zat yang mengalami reduksi dan menyebabkan CO direaksikan dengan Zn2+, membentuk CO2+ ditambah Zn. Pada CO, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Sedangkan pada CO2+, bilangan oksidasinya positif 2. Berarti ada kenaikan bilangan oksidasi. Berarti reaksinya adalah oksidasi. Sedangkan pada Zn2+ yang berubah menjadi Zn, bilangan oksidasinya berubah juga dari positif 2 menjadi bilangan oksidasinya 0. Berarti reaksinya reduksi. Jadi reduktornya adalah Cu karena mengalami oksidasi. Hasil oksidasinya adalah Cu2+. Sedangkan oksidator adalah Zn2+. Dan hasil reduksinya adalah Zn. Ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya. Misalkan tentukan jenis reaksinya, apakah oksidasi ataukah reduksi dari reaksi-reaksi berikut ini. Misalkan 2MgO berubah menjadi 2Mg ditambah O2. Nah, kalau kita lihat konsep yang pertama tentang penggabungan dan pelepasan oksigen, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah tergolong ke dalam reaksi pelepasan oksigen. Berarti ini reaksinya adalah reduksi. Ya. Kemudian yang B, 2C bergabung dengan O2 membentuk 2CO. Berarti ada penggabungan oksigen. Berarti reaksinya kita sebut reaksi oksidasi. Nah, yang C, CO berubah menjadi CO2+ dengan melepaskan 2 elektron. Berarti ini reaksi pelepasan elektron. Berarti kita akan menyebutnya sebagai reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron. Yang D, Ag positif menerima 1 elektron dan berubah menjadi Ag. Berarti ini reaksinya adalah reduksi. Kemudian yang E, Zn, bilangan oksidasi Zn sama dengan 0. Sedangkan pada Zn2+, bilangan oksidasinya berubah menjadi positif 2. Berarti ada kenaikan bilangan oksidasi. Maka kita namakan reaksinya adalah oksidasi. Kemudian yang E, di sini bilangan oksidasi H sama dengan positif 2 karena ada koefisien 2. Sedangkan pada H2 itu adalah unsur bebas. Berarti bilangan oksidasinya sama dengan 0. Berarti dari positif 2 ke 0 terjadi penurunan bilangan oksidasi dan itu disebut dengan reaksi reduksi.
reduksi. Oke, nah kemudian yang bagian G, Fe direaksikan dengan I2 membentuk Fe3 positif ditambah 2I negatif. Kita lihat Fe di sini di lognya sama dengan 0. Sedangkan di sini di lognya berubah menjadi positif 3. Berarti ada kenaikan bilangan oksidasi. Berarti ini reaksinya adalah kita sebut dengan oksidasi. Nah, kemudian pada I2 di sini di lognya sama dengan 0. Dan ini adalah unsur bebas walaupun lebih dari satu unsur, namun sama. Maka itu dikatakan unsur yang bebas dan bilangan oksidasinya sama dengan 0. Pada 2 itu negatif, bilangan oksidasinya berubah. Ini ada negatif, ini ada koefisien, maka bisa kita kalikan menjadi min 2. 2 kali negatif 1, jadi negatif 2. Dari 0 ke negatif 2, turun bilangan oksidasinya. Maka kita menyebutkan dengan reaksi reduksi. Berdasarkan konsep reduktor dan oksidator, maka yang menjadi reduktor adalah Fe karena dia mengalami oksidasi. Dan yang menjadi oksidator adalah I2. Kemudian hasil oksidasinya apa dari Fe? Yaitu Fe3 positif. Jadi hasil oksidasinya 3 positif, Fe3 positif, dan hasil reduksinya adalah 2. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan tentang materi reaksi oksidasi. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.